Halo teman-teman. Dalam video hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara atau langkah pertama yang dilakukan sebelum kita bertransaksi di pasar modal, atau gimana sih caranya agar kita bisa membeli saham itu. Nah, yuk simak ya. Jadi langkah awal sebelum kita trading di pasar modal itu, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mendaftarkan diri di sekuritas. Jadi sebelum teman-teman membeli saham atau sebelum teman-teman bertransaksi di pasar modal atau membeli saham, pertama kali teman-teman harus punya akun di sekuritas. Nah, sekuritas sendiri itu apa sih? Jadi sekuritas itu adalah perantara perdagangan efek. Jadi ketika kita ingin membeli suatu saham atau kita ingin menjual saham, itu kita bisa melakukannya melalui sekuritas. Lalu ada apa aja sekuritas itu? Jadi ada macam-macam. Dari perbankan itu misalkan ada Mandiri Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada juga dari CIMB, dan masih banyak lagi. Selain itu misalkan dari selain perbankan itu ada kayak misalkan Mirai Aset, Philip Sekuritas, ada dari Indo Primer, Stockbit, dan masih banyak lagi sebagainya. Lalu bagaimana caranya untuk kita mendaftar di sekuritas? Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar sekuritas, teman-teman bisa langsung buka di situs webnya aja. Tapi pastikan lagi itu web resminya ya. Atau kalau misalkan teman-teman ragu, teman-teman bisa tulis komen aja mau pakai sekuritas apa, nanti saya bantu untuk link pendaftaran yang resmi biar tidak terjadi penipuan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita aman ketika menaruh uang kita di sekuritas? Apakah nggak ada kayak misalkan penipuan atau scam atau apa? Nah, jadi kalau misalkan di pasar saham, itu semua transaksinya itu diawali dan diatur oleh BEI. Jadi semua transaksi di pasar saham itu semuanya langsung dipantau sama BEI dan dipantau langsung sama OJK. Jadi tugas BEI sendiri itu adalah melakukan pengawasan terhadap sistem perdagangan di bursa. Jadi ketika ada transaksi jual, ada transaksi beli, itu semuanya langsung diawasi oleh BEI. Dan dari semua transaksi yang ada itu semua juga dicatat oleh BEI. Jadi misalkan teman-teman pengen mencari data informasi tentang perdagangan, itu semuanya bisa diakses secara bebas dan terbuka melalui situs di BEI. Nah, selain itu BEI juga sebagai fasilitator untuk kebutuhan perdagangan efek, dan mereka juga menetapkan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di bursa. Nah, selain itu ketika ada perusahaan-perusahaan yang melakukan fraud atau ada unsur kecurangan, itu juga dari pihak BEI itu berhak untuk membekukan perusahaan tersebut. Jadi semua dana teman-teman yang ada di sekuritas itu insya Allah aman dan terjamin oleh BEI yang dipantau langsung oleh OJK. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan nanti ada dana besar ditaruh di sekuritas, nanti uangnya takut hilang atau kena scam. Nggak usah khawatir. Hal itu sangat-sangat aman ketika kita bertransaksi di pasar saham, karena semuanya sangat-sangat legal, karena semuanya sangat-sangat resmi. Jadi nggak ada unsur tipu-tipu, nggak ada unsur-unsur kayak penipuan, scam, dan sebagainya. Jadi semua dilakukan secara terbuka. Nah, lalu berikutnya adalah berapa sih modal awal kita agar kita bisa bertransaksi di pasar saham atau pasar modal. Jadi untuk melakukan di pasar modal, teman-teman cukup deposit atau daftar dengan modal Rp100.000 aja. Jadi teman-teman dengan uang Rp100.000, teman-teman udah mulai bisa membeli atau bertransaksi di pasar saham. Sampai berapa? Sampai bebas. Nah, tapi ada beberapa sekuritas itu yang minimal depositnya itu ada batasnya. Kalau misalkan kayak di Mandiri itu minimalnya 10 juta. Atau misalkan di kayak sekuritas besar kayak misalkan kayak si JP Morgan itu ya agak gede lagi. Nah, nanti teman-teman bisa langsung hubungi pihak sekuritas dan tanya berapa minimal deposit. Tapi rata-rata kebanyakan dimulai dari Rp100.000 aja.
Lalu yang berikutnya, kapan kita bisa trading? Jadi dari aturan BEI itu kita jam bursa saham kita bisa trading itu setiap hari Senin sampai hari Jumat itu ada 2 sesi. Untuk sesi pertama itu jam 9 pagi sampai jam setengah 12 siang, dan untuk sesi kedua itu jam setengah 2 sampai jam 3. Jadi selain hari dan jam tersebut teman-teman nggak bisa melakukan transaksi di pasar modal. Dan kalau misalkan ada libur hari besar, libur-libur kayak tanggal merah itu juga kita nggak bisa transaksi di sana. Oke, seperti itu. Yuk, yang mau tanya lebih jelas tentang trading saham, langsung komen ya. Jangan lupa di share. Terima kasih. Bye bye.